Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif yang ketiga ya. Oke, di tes formatif ketiga ini uji hipotesis satu populasi terkait dengan proporsi ya, terkait dengan bagian. Oke, so untuk soal nomor satu, di sini informasinya adalah statistik uji dalam pengujian hipotesis proporsi menggunakan pendekatan distribusi normal. Ya, nanti kita akan menggunakan pendekatan distribusi daripada distribusi Z gitu ya. Itu adalah distribusi normal. Oke, kemudian untuk nomor 2, di sini dari 60 mahasiswa terdapat 10 mahasiswa yang mendapatkan nilai IPK lebih besar 3,5. Uji proporsi bahwa mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih besar 3,5 adalah 0,5 ditulis. Oke. Jadi di sini sebenarnya nggak jauh beda ya sama uji hipotesis yang di distribusi normal yang tabel Z kayak biasa. Yang membedakan adalah terkait dengan hitung statistiknya gitu ya. Kan kalau Z itu kan adalah X bar dikurangkan dengan mu 0 gitu ya, atau mu per sigma per akar N gitu kan. Terus kalau untuk si siapa? Untuk si T gitu ya, adalah X bar kurang mu 0 gitu ya, atau mu per S per akar N. Nah, nanti ini akan ada sendiri gitu ya. Oke. Nah, di sini seperti biasa tahap pertama yaitu adalah ada HO, hipotesis awal, dan ada hipotesis alternatif gitu ya. Nah, untuk hipotesis 0 gitu ya. Di sini kan katanya ada 10 mahasiswa yang lebih besar daripada 3,5 kan gitu ya. Terus mengidentifikasi bener nggak sih IPK-nya itu lebih besar 3,5 gitu ya. Yang dimana proporsinya itu 0,5 gitu. Maka di sini terkait dengan proporsinya kita mau ngetes. Gimana ngetesnya? Ya, apakah sama dengan 0,5 atau proporsinya itu tidak sama dengan 0,5. Yang dimana ini nanti akan menjadi yang namanya P-topi atau P0 gitu juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, atau P0 deh saya bilangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan menghitung alfa gitu ya. Oke, alfanya berapa yang dipakai? 5% alias 0,05. Oke, jadi ini dulu ya bentar ya. Kalau yang di uji rata-rata kan gitu ya. Uji rata-rata itu adalah kalau N-nya lebih besar sama dengan 30 dan kemudian sigmanya diketahui, maka nanti pakai Z, yang dimana Z hitungnya adalah untuk rumusnya adalah X bar dikurangkan dengan mu 0 per sigma per akar N. Dan kalau N-nya lebih kecil daripada 30 gitu ya, dan diketahui S gitu ya, maka Z hitungnya itu sama dengan X bar kurang mu 0 per S per akar N. Kalau uji proporsi gitu ya, kalau uji proporsi itu dengan N berapapun tidak bisa ini karena pasti menggunakan pendekatan tabel Z gitu ya. Oke, jadinya berarti untuk Z hitung gitu ya. Untuk Z hitung sama dengan P topi dikurang dengan P0 per akar kuadrat P topi kali Q topi gitu ya. P0 kali dengan Q0 per N. Oke. Nah, lanjut ke nomor 3, ke tahap ketiga yaitu adalah menghitung alias Z hitung ya. Oke, Z hitungnya adalah P topi kurang P0 per akar kuadrat dari P0 kali Q0 per N. Nah, dari sini berarti kita sudah punya informasi untuk P0-nya adalah 0,5, maka nilai Q0-nya berapa? Ya, Q0-nya juga 1 kurang P0. Berarti Q0-nya sama dengan 1 kurang 0,5, maka jawabannya adalah 0,5. Nah, untuk P topinya bagaimana? Nah, di sini di informasinya kan di soal dikasih tahu, iya, N-nya ada 60. Terus kemudian X-nya ada 10. Dari sinilah kita dapat P topi X per N 10 per 60, maka ini ya tulis aja ya 1 per 6 gitu ya. Oke. Nah, di sini Z hitungnya berarti sama dengan
1/6 dikurang dengan 1/2 gitu ya, per akar kuadrat daripada 1/2 kali 1/2 per n-nya adalah ya 60. Nah, di sini tinggal kita hitung nih, ya kan? Angkanya berapa gitu ya. Nah, maka di sini saya hitung terlebih dahulu ya, 1/6 dikurangin dengan 1/2. Ini jadi langsung saya pakai kalkulator semua ya. Dimana itu jadinya 1/4 ya per 60. Maka jawabannya adalah min 5,164 gitu ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah min 5,164. Pakai 3 angka di belakang koma aja deh gitu ya. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan Z table gitu ya. Nah, ingat karena berhubung ini kasusnya apa? Ya, ini adalah kasus two-tail. Berarti ya Z alfa per 2. Berarti Z berapa? 0,025. Berapakah nilai Z yang 0,025? Ya, kita harus buka tabel terlebih dahulu kan gitu ya. Oke. So untuk tabelnya sendiri oke. Nah, untuk Z yang 0,025 gitu ya, berapa nih? 0,025 berarti di sini ya persis banget ya, min 1,96 ya. Oke, jadi ini 1,96 ya, 1,96 yang dimana kalau kita bikin gambar gitu ya, kalau kita bikin gambar dalam bentuk grafik sendiri, oke, ini adalah distribusi normal. Oke, ini 0. Nah, 1,96 ya karena one tail karena two tail jadinya di sini ada min 1,96 dan 1,96. Dan jangan lupa bahwasanya ini adalah daerah tolak H0 dan ini adalah daerah terima H0. Nah, sekarang yang kita mau hitung, ternyata Z hitungnya berapa nih? Min 5,164. Berarti ada di sini ya, kurang lebih ada di sebelah kirinya sih min 1,96. Nah, berarti kalau min 5,196 ini ada di sebelah sini, dia masuk ke mana? Ya, dia masuk ke daerah penolakan H0. Jadi di sini adalah tolak H0 yang dimana kalau tolak H0 berarti kesimpulannya adalah ya P tidak sama dengan 0,5. Ya, so dengan begitu jawaban nomor 2 adalah yang B. Ya. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 3 gitu ya. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu ya. Nanti akan ada uji varians ada ya, ada. Oke, nomor 3 kita buat ya untuk nomor satunya ya tahap pertamanya adalah H0 sama HA, tapi kita baca dulu soalnya apa. Katanya sebuah pabrik rokok menyatakan 20% pabrik rokok lebih menyenangi merek X. Oke, untuk mengujikan pertanyaan ini, oke, berarti ini adalah P0-nya ya, terkait dengan yang kita mau tes. Berarti kesimpulannya yang kita mau compare adalah apakah 20% ini beneran menyukai gitu loh, ya. Berarti di sini P-nya itu sama dengan 0,2 alias 20%. Yang satu lagi adalah tidak sama dengan 0,2. So dari sini ya, kita memperoleh informasi bahwasanya ini adalah P0-nya ya, jangan lupa ini adalah P0-nya. So langsung berarti Q0-nya adalah 1 kurang P0, berarti Q0-nya adalah 1 kurang 0,2 alias 0,8. Oke, kemudian untuk tahap kedua ya, untuk tahap kedua sendiri alfanya yang dipakai adalah 0,05 ya, taraf signifikansi atau taraf nyata 0,05. Berarti di situ percaya 0,95 atau 95%. Oke, kemudian yang ketiga adalah kita lakukan Z hitung ya, atau kita menghitung nilai Z statistik gitu ya. Berarti P topi kurang P0 per akar kuadrat P0 kali Q0 per N. Nah, untuk P0-nya bagaimana? Nah, untuk P0-nya sendiri itu bisa P topinya kita dapat dari X per N. X-nya itu adalah 6 gitu ya, 6. X-nya adalah 6 dan N-nya adalah 20. Berarti ini 6 per 20. Nah, berarti jawabannya berarti kalau kita perkecil ya, estimate 6 per 20 itu berapa sih? Sama-sama bagi 2 ya.
3/10 alias berarti ini 0,3 ya. Nah, angkanya bagus tuh. Ya sudah, berarti tinggal kita lanjutkan terkait dengan Z hitungnya. Oke. Nah, terkait dengan Z hitungnya adalah 0,3 dikurangin dengan 0,2 gitu ya. Untuk PN0-nya adalah 0,2 per akar kuadrat 0,2 kali 0,8 per N-nya berapa? N-nya adalah 20. So, berarti untuk Z hitungnya berapa nih? Nah, berarti atasnya kan udah jelas 0,1 ya. Terus per akar kuadrat dari 0,2 kali 0,8 per 20. Maka jawabannya di sini adalah 1,118 ya, 1,118. Oke, kemudian untuk tahap keempatnya adalah ya kita menghitung Z tabel. Jangan lupa ini kasus apa? Ya, ini adalah two tail. Berarti Z alfa per 2 alias berarti kalau alfanya 0,05 berarti 0,025. Berapa? 1,96. Nah, sama persis nih ya dengan apa yang ada di sini. Oke. So, berarti ini adalah 0 gitu ya. Kemudian ini min 1,96 karena total ya, sama 1,96. Nah, daerah yang ini gitu ya menyatakan adalah tolak H0, dan kemudian daerah sini adalah daerah terima H0. Nah, yang kita mau hitung adalah 1,18 ada di sini ya. Oke. Berarti 1,118 di sini masuk ke wilayah yang terima H0 kesimpulannya ya. Kalau terima H0 apa kesimpulannya? P-nya sama dengan 0,2. Nah, di sini saya agak sedikit bingung, either antara apakah emang ada uji statistik T-nya gitu ya. Nah, jadi emang menurut saya ini kayaknya emang uji statistiknya sih sebenarnya yang ada problem gitu ya buat saya. Karena nggak tahu nih ini P di sini tuh maksudnya P apa gitu loh. Karena kalau coba saya cek dulu kalau untuk si siapa? Untuk di RBV-nya misal ya. Oke. Iya, ini harusnya nggak ada ngaruh, ini harusnya P kecil atau P besar gitu ya. Mungkin karena ini harusnya A besar kan, sorry ini kan A balet gitu ya. Sorry numbering, terus habis itu P di spasi otomatis kapital tapi nggak diedit gitu ya. I think ini adalah P-nya gitu, dari 6/20 itu pas banget 0,3 gitu loh ya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, ini menurut saya jawabannya nggak pas. Kenapa? Karena ini harusnya angkanya pas nih di sini terkait dengan nilai P yang ada di sini. Kecuali kalau misalnya masih lah beda 0,01 atau 0,001 masih gitu. Tapi kalau bedanya 0,1 atau bahkan nggak jelas nih, yang satu bulat nih, bukan bulat sih, bagus tuh angkanya 0,3, tapi di sini ada 4 angka di belakang koma. Harusnya 0,300 gitu kan. Ya, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 4 ya. Oke. So, untuk soal nomor 4, misalkan bahwa dulu 40% dari semua orang dewasa menyetujui gitu ya, menyetujui hukuman mati. Apakah cukup ada kenyataan untuk mendukung bahwa proporsi orang dewasa sekarang untuk menyetujui hukuman mati telah naik bila naik ya, apabila ini 15. Jadi di sini yang kita mau compare untuk si soal nomor 4 ini sendiri, di tahap pertamanya H0 sama HA-nya gitu ya. Nah, H0-nya itu sama persis gitu ya, sama persis, yang dimana P-nya itu sama dengan 0,4 sesuai dengan klaimnya dulu. Nah, yang satu yang sekarang dia mau mengetes apakah dia naik. Berarti proporsinya itu lebih besar daripada 0,4 ya. Oke, berarti di sini kasusnya adalah right tail ya, atau sisi kanan. Terus ini alfanya berapa? 0,05. Oke, yang ketiga adalah
kita menghitung Z-nya, Z statistik atau Z hitung. P topi dikurang P0 per akar kuadrat dari P0 kali Q0 per N gitu ya. Nah, untuk nilai daripada P topinya adalah X per N. Nah, X yang mana? X yang adalah yang ini dan N-nya adalah yang ini. Berarti 8 per 15. Nah, angkanya bagus nggak nih 8 per 15 gitu ya. 8 bagi 15 itu nilainya adalah 0,533 gitu ya. 0,533 gitu ya, pakai 3 kali belakang koma nggak apa-apa. Nah, yang keempat adalah kita ngitung Z tabel. Nah, ini berarti one tail ya, kasus one tail, atau lebih tepatnya right tail alias sisi kanan. Berarti untuk Z tabelnya adalah Z alpha gitu ya. Berarti Z daripada 0,05. Berarti berapa tuh untuk Z yang 0,05? Nah, itu kan kalau nggak salah ada di antara ya, ada di antara yang ini. 1,64 sama 1,65. Maka persis, karena persis banget ya di tengah-tengah ya, beda plus minus 0,0005, maka kita pakai pendekatan jangan 1,64 atau 1,65, tapi di tengah-tengahnya, yaitu adalah 1,645 ya. Oke, kemudian ketika kita lanjutkan, kita bikin ininya, ini adalah 0 gitu ya. Berarti untuk Z tabelnya sendiri ini adalah ini 1,645, dan untuk daerah yang ada di sini gitu ya, daerah di sini adalah daerah penolakan H0, sedangkan yang di daerah sini ini adalah daerah terima H0. So berarti si Z hitung loh. Gimana ceritanya? Z hitungnya belum selesai tapi bisa lanjut ya, astaga. Sengklek. Oke, sorry. Z hitungnya itu adalah 0,533 dikurangkan dengan P0 nya adalah 0,4 per akar kuadrat dari 0,4 dikali dengan 0,6 ya. Karena kan P0 nya adalah 0,4, berarti Q0 nya adalah 1 kurang 0,4 alias 0,6. Per N-nya adalah di sini adalah 15. Ya sudah. Berarti kalau kita hitung 0,533 dikurang 0,4 per akar kuadrat dari 0,4 kali 0,6 dibagi dengan 15, maka jawabannya adalah sebesar 1,051 gitu ya, 1,051. So 1,051 ini yang Z hitung di sini itu ada di mana dia? Ada di sini ya, daripada si 1,051. Berarti dapat disimpulkan apa? Ya, dapat disimpulkan adalah terima H0. Apa itu terima H0? P-nya sama dengan 0,4. Ya, oke. Jadi di sini kesimpulannya apa? Apakah kita dukung kalau naik lebih besar daripada 0,4? Tidak. Kenapa? Karena P-nya sama dengan 0,4. Nah, yang saya bingung adalah di sini lagi. Ini P-nya dapat dari mana ini loh? Ini yang saya tanyakan ya. Ini dapat dari mana gitu ya. Cuman yang pasti cara perhitungannya atau proses perhitungannya kurang lebih seperti ini ya. Apakah ini pakai T hitung? I don't think so gitu ya. Karena untuk T hitungnya ya nggak ada bedanya gitu loh. Maksudnya di sini nggak ada bedanya, palingan beda di tabel doang gitu. Karena setahu saya untuk proporsi itu pakai pendekatan normal, dan untuk menghitungnya pakai jadi jatuhnya tuh uji Z gitu ya, atau Z test seperti itu. Oke, jadi nomor 4 ini jawabannya juga nggak ada dalam konteks untuk terkait dengan P-nya. Di sini P-nya apa gitu ya. Oke. So kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5, 6 dan 7 terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 5 kita punya informasi diduga paling sedikit 60% rumah tangga di suatu daerah memiliki pesawat televisi. Kesimpulan yang dapat diambil bila hanya 110 dalam 200 sampel keluarga memiliki ini. Oke. Berarti di sini ya kita paling sedikit ya, paling sedikit
Oke, berarti di sini kita ngetes ya. Oke, jadi untuk nomor 5 untuk tahap yang pertama adalah H0-nya itu adalah P sama dengan 0,6, persis banget. Nah, yang HA-nya itu adalah P lebih besar daripada 0,6. Ya, karena apa? Karena kan di sini dia bilang paling sedikit. Berarti kita harus ngetes nih apakah lebih besar gitu ya daripada 0,6 atau sama persis dengan 0,6. Oke, berarti ini adalah P0-nya gitu ya. Berarti di sini terkait dengan Q0-nya sendiri 1 kurang P0, berarti Q0-nya adalah 1 kurang 0,6, berarti adalah 0,4. Nah, karena paling sedikit mungkin gitu ya. Ntar dulu, bentar. Paling sedikit. Atau mungkin gini. Bentar, wait. Ini tuh bisa lebih besar sama dengan ya diduga gitu ya. Jadi ada dugaan bahwasanya paling sedikit itu segini. Nah, berarti ini apakah dia klaim dari ini atau ini adalah dugaan kita? Nah, jadi yang akan agak saya bingungkan di sini adalah diduga paling sedikit. Siapa yang menduga gitu ya? Apakah peneliti atau emang klaim? Nah, cuman kalau namanya diduga itu kan berarti harusnya peneliti ya. Jadi paling sedikit. Oke, berarti ini lebih besar gitu ya. Ini itu sama dengan ya. Oke, jadi saya ambil pakai yang ini aja. Nah, tapi kalau emang kalian ada yang mau berasumsi bahwasanya yang lebih besar itu ada di sini, jadinya nanti lebih besar sama dengan, baru nanti ini lebih kecil. I don't think itu kalau misalnya 0,60%-nya itu adalah si klaimnya gitu, alias apa namanya, yang mau diuji kebenarannya. Berarti namanya diuji kebenaran itu berarti harus ada pernyataan daripada orang tertentu atau pihak tertentu gitu. Makanya ini saya agak sedikit bingung. Untuk paling sedikit 60 rumah tangga itu kan diduga, berarti posisinya berarti sekarang sebagai peneliti gitu ya. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah alfanya berapa? 0,04. Kemudian yang ketiga adalah kita menghitung Z statistik, alias Z hitung, yang dimana adalah P topi kurang P0 gitu ya, per akar kuadrat daripada P0 kali dengan Q0 per N. Nah, oke, so berarti di sini untuk nilai P topinya berapa? Ya, untuk nilai P topinya sendiri itu kita punya informasi daripada X per N, yang dimana ini adalah X nya dan ini adalah N nya 200. Berarti 110 per 200 ada nggak angka bagusnya? 110 per 200 itu nilainya adalah 0,55 ya. Oke, 0,55 nih, bagus nih angkanya. Oke, berarti untuk Z hitung itu besarnya adalah 0,55 gitu ya, dikurangkan dengan P0 nya adalah 0,6 dibagi dengan akar kuadrat daripada gitu ya, akar kuadrat daripada 0,6 kali 0,4 per N nya adalah 200. Ya udah, tinggal kita hitung nih ya. Berarti 0,55 kurang 0,6, kemudian kita akar kuadratkan, dari mana 0,6 kali 0,4 gitu ya, dikalikan dengan 2, dibagi dengan 200. Maka jawabannya adalah minus 1,443 gitu ya, minus 1,443. Nah, kemudian untuk si tahap keempatnya adalah kita bahas terkait dengan Z table gitu ya. Z table berarti Z daripada ini karena one tail ya, berarti alfa saja, berarti Z 0,04. Nah, tinggal dihitung nih, cari nih yang 0,04 itu berapa. 0,04 ya, 0,04 itu ada di sini ya, 0,04 min 1,75 ya. Oke, kalau min 1,75 berarti kita memperoleh informasi bahwasannya gitu ya, ini 1,75, berarti kalau kita gambarkan ini berarti kasusnya adalah right tail ya, right tail. Oke, ini adalah kurva normalnya adalah 0. Ini berarti 1,75 nya ada di sini, dan perlu diingat berarti ini adalah daerah tolak H0, dan di bagian daerah sinilah yang termasuk adalah terima H0.
Nah, berarti angka yang kita dapatkan dari itu adalah di sini ya. Nah, untuk ini ada di sini ya, min 1,443. Berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah terima H0. Oke, terima H0 yang dimana kesimpulannya adalah P sama dengan 0,6. Ya, sebenarnya dari sini dari nilai Z hitungnya sendiri aja udah jelas ya bahwasanya yang benar itu adalah yang A, karena di sini nilai Z-nya adalah min 1,44 gitu ya. Oke, untuk nomor 6 ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini suatu perusahaan menyatakan bahwa nah ini baru H0-nya gitu ya. H0-nya adalah 1,5 rumah tangga di kota B menggunakan ini. Apakah ada alasan meragukan pernyataan ini bila sampah acak? Oke. Berarti di sini H0 untuk tahap pertama, H0-nya adalah 1/5 alias mungkin untuk P-nya sama dengan 0,2 dan untuk HA-nya adalah tidak sama persis dengan klaimnya, yaitu adalah 0,2. Karena di sini nggak dikasih tahu apakah bakal lebih besar ataupun lebih kecil gitu ya. Oke, tapi itu dulu bahwa 1/5 rumah tangga. Saya sih jujur untuk kalau coba ya, kalau untuk P bar sama dengan X per N gitu ya. Untuk X-nya adalah 236 per 1000 gitu ya. Kalau kita hitung berarti 0,236 ya, 0,236. Berarti saya menduga bahwasanya mungkin lebih spesifiknya terlalu meragukan pertanyaan bila dalam sampel acak. Oke. Di sini kita mau membuktikan apakah sebenarnya ini itu sama dengan 0,2 atau lebih besar daripada 1/5. Nah, oke, jadi ini menurut saya ya, menurut saya pribadi ini harusnya sih seperti ini gitu ya. Jadi nggak sama dengan nggak lebih besar atau lebih kecil. Karena kan di sini menyatakan bahwasanya ya 1/5. Ya berarti bisa lebih kecil ataupun lebih besar. Kecuali apakah ada alasan mungkin lebih di sini tuh ada lebih kecil atau lebih besar gitu loh. Yang di bagian atasnya ini gitu. Jadi kalau misalnya emang intinya gini aja, kita lihat prosesnya terlebih dahulu. Untuk alfanya adalah 0,01 dan kemudian untuk yang ketiga gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah menghitung Z hitung ya, menghitung Z statistik yang dimana berarti P topi dikurangkan dengan P0 per akar kuadrat daripada P0 kali Q0 per N gitu ya. Nah ya sudah, berarti Z hitung untuk P-nya, P topinya adalah 0,236 kurang dengan 0,2 per akar kuadrat dari 0,2 dikali dengan 0,8 per N-nya adalah 1000. Nah, di sini untuk mencari yang 0,8 ya dari bagian sini gitu ya. Di bagian sini kan ini adalah P0-nya. Berarti untuk Q0-nya sendiri adalah 1 kurang P0. Berarti Q0-nya adalah 1 kurang 0,2, maka jawabannya adalah 0,8 ya. Nah, untuk yang ini ketika dihitung jawabannya itu sebesar adalah 2,846 ya, 2,846. Nah, kemudian kita langsung cari tabelnya, Z tabel gitu ya. Z tabel yang dimana untuk Z tabelnya adalah ini tutil nih, berarti alfa per 2 gitu ya. Berarti Z-nya adalah 0,005. Berarti kalau 0,005 kalau misalnya kita cari 0,0005 gitu ya. Sebenarnya jawabannya banyak, 0,05 bisa min 3,27 gitu ya. Intinya ya 3,27 paling dekat lah ya. Jadi saya ambil itu aja 3,27. Kemudian ketika digambar gitu ya. Nah, ketika digambar maka kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah yang nolnya untuk nilai Z-nya sendiri. Nah, di sini terkait dengan Z tabelnya adalah berarti min 3,27 gitu ya. Ini adalah 3,27 dan perlu diingat bahwasanya apa? Ya, bahwasanya adalah ini adalah daerah tolak H0. Sedangkan untuk yang biru muda di sini ini adalah daerah terima H0.
So berarti untuk Z hitung yang ada di sini, ya, oke, 2,846 ada di sini, ya. Nah, ini adalah 2,846. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya apa? Ya, kesimpulannya adalah terima H0 alias P-nya sama dengan 0,2. Tuh. Nah, tapi semisal, nah, ini Z hitungnya sebenarnya adalah 2,846 alias yang ini nih, jawaban yang D. Nah, berarti di sini ini saya agak sedikit ragu gitu ya. Nah, karena apa ya? Ketika hipotesis alternatif itu kan dibuat untuk menyelidiki apakah si ininya tuh bener apa enggak gitu ya. Karena apa? Karena di sini saya sebagai peneliti menduga bahwasanya tuh nggak sama dengan 1/5 gitu loh. Ya, nggak sama dengan 1/5. Nah, mungkin ini kalimatnya ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang di sini. Mungkin harusnya menyatakan itu lebih besar daripada 0,2 gitu ya. Ya, ini jadinya dia kasusnya adalah one tail. Seperti itu, ya. Nah, tapi semisal kita anggap aja kita mau ngikutin pilihan gandanya di situ alias lebih besar daripada 0,5 ya misalnya. Oke, berarti untuk nomor 6-nya ini versi yang kedua adalah ya sama persis untuk yang H0-nya, P-nya sama dengan 0,2 gitu ya. Nah, untuk HA-nya ini P-nya itu lebih besar daripada 0,2. Tuh. Nah, kecuali kalau di sini suatu perusahaan gas menyatakan bahwa paling sedikit gitu ya, paling sedikit atau paling mentok gitu ya, paling mentok 1,1/5 rumah tangga di kota B itu menggunakan kompor gas. Berarti H0-nya itu berarti kalau namanya paling sedikit berarti bisa lebih besar kan gitu. Berarti P yang untuk yang H0-nya itu lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, jadi di sini kenapa saya bilang pakai sama dengan sama tidak sama dengan, karena di sini dibilang menyatakan bahwa 1/5 rumah tangga di kota B. Jadi persis banget tuh 1/5, enggak paling banyak, enggak paling sedikit. Gitu ya. Ataupun ini deh, yang ini nih. Mungkin lebih pasnya kalau kita bikin lebih kecil sama dengan gitu ya. Lebih kecil atau sama dengan 0,2. Artinya berarti suatu perusahaan gas menyatakan bahwa paling banyak 1/5 rumah tangga di kota B menggunakan kompor gas. Barulah make sense kalau menurut saya baru make sense kalau dibikin kalimat seperti ini. Karena kalau ada di sini sama dengan, terus di sini ada lebih besar atau lebih kecil, di situ harus ada dugaan lagi, ada informasi tambahan lagi untuk memastikan gitu ya. Oke. Oke, untuk nomor 2-nya ya sama, alfanya adalah 0,01 gitu ya. Kemudian untuk Z hitungnya juga sama ya. Untuk Z hitungnya adalah 2,846 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang keempat, karena ini Z tabelnya adalah Z alfa gitu ya. Z 0,01, maka untuk 0,01 kalau kita lihat tabel gitu ya. 0,01 itu lebih mendekati ke 2,33 ya, 2,33. Oke, berarti ini 2,33. Nah, di mana di sini kalau kita bikin gambar grafiknya seperti ini, maka yang 2,33 itu ada di sini ya, 2,33. Nah, di mana di sini ini menyatakan daerah tolak H0, dan untuk daerah yang ada di sini ini adalah daerah terima H0 ya. Oke, ini adalah terima H0. So, berarti 0 yang kita hitung, Z hitung 2,846 ada di mana? Ada di sini. 2,846. Nah, kalau begini kasusnya, maka apa? Tolak H0. Tolak H0 di mana berarti bisa kita katakan P-nya itu lebih besar 0,2. Barulah ini benar sesuai dengan pilihan gandanya, yaitu adalah yang D. Nah, makanya ini I don't think kalau misalnya ini harusnya itu lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Jadi nggak spesifik dugaannya gitu loh. Ya, kalau beda nih sama ini, diduga paling sedikit gitu ya, berarti bisa lebih besar gitu ya. Yang satu lebih kecil sama dengan, yang satu lagi lebih besar, itu boleh. Nah, kalau ini
itu kurang dari 25, diduga gitu ya, diduga kurang dari 25. Artinya kita sebagai peneliti menduga bahwasanya 25%, kurang dari 50% itu baru memiliki motor. Nah, kalau ini si perusahaan gasnya mengklaim bahwa persis banget 1/5 gitu, bukan paling banyak, bukan paling sedikit gitu ya. Makanya di sini agak sedikit rancu. Kenapa kok bisa pakai yang P lebih besar daripada 0,2 ya? Oke, mungkin kalau itu bisa kita diskusikan aja di kolom komentar ya. Nah, untuk soal nomor 7, di suatu perguruan tinggi diduga kurang dari ini, apakah dugaan ini tepat? Nah, itu juga ada soal yang nggak pas. Ini soalnya teh kurang, gitu ya. Nah, setelah saya cari, ini soalnya kurang lengkap dan versi lengkapnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, soalnya seperti ini ya. Di suatu perguruan tinggi ditaksir atau diduga kurang dari 25% mahasiswanya memiliki motor. Apakah taksiran ini kena apabila diambil sampel acak 90 mahasiswa dan ternyata 28 orang diantaranya memiliki motor, kan gitu ya. Nah, ini barulah kalau di sini ada dugaan, berarti di sini adalah terkait dengan hipotesis alternatif. Gitu ya. Oke. So, berarti untuk hipotesis alternatifnya sendiri berarti untuk untuk nomor 7, yang pertama adalah H0-nya atau untuk HA-nya ya, terutama berarti ini P-nya itu ditaksir kurang dari, berarti P-nya ini lebih kecil daripada 0,25 gitu ya. Nah, ini mau sama dengan boleh, atau lebih besar sama dengan juga boleh sebenarnya gitu ya. Lebih besar atau sama dengan, karena di sini juga kita nggak tahu apakah sama persis gitu ya. Karena kalau namanya sama persis, karena kalau misalnya 25% ini kan berarti persis banget 25 atau lebih daripada 25, kan gitu bisa jadi ya. Oke. Nomor 2-nya adalah alfanya adalah 0,05. Yang ketiga adalah terkait kita menghitung Z statistik, yang dimana P topi kurang P0 per akar kuadrat dari P0 kali Q0 per N. Nah, dimana untuk si siapa? Ini adalah P0-nya ya. Berarti untuk Q0-nya adalah 1 kurang P0. Berarti Q0-nya adalah 1 kurang 0,25. Jawabannya adalah 0,75. Nah, terus untuk nilai P-nya, ini katanya ini 28 diambil dari 90. 28-nya memiliki motor. Berarti di sini P topi gitu ya. Untuk P topinya sendiri X per N 28/90, maka kalau 28 bagi 90 itu jawabannya adalah 0,311 gitu ya. Oke. So, berarti untuk Z hitung gitu ya. Untuk Z hitungnya adalah 0,31 dikurang 0,75 per akar kuadrat dikurang 0,25 per, nah, akar kuadrat dari 0,25 kali 0,75 per N-nya adalah 90. Nah, di sini saya mau garis bawahi juga bahwasanya, nah, kalau kita lihat bahwasanya misal nih, anggap aja mungkin P lebih besar daripada 1,5 karena ininya lebih besar daripada klaimnya 1/5, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita balikin lagi ke sini, di sini dispesifikkan diduga kurang dari. Nah, walaupun P topinya adalah lebih besar 0,31, yang lebih besar daripada klaimnya si 0,25, ini masih termasuk lebih kecil. Gitu. Makanya ini harusnya lebih spesifik ya dugaannya gitu. Ya, makanya kenapa di sini saya dugaannya secara umum aja. Either antara sama dengan atau nggak sama dengan. Gitu ya. Tuh. Oke, tapi yang jelas tadi kalau misalnya mau pakai one tail, jawabannya ada ya. Jawabannya adalah yang D, dan persis P lebih besar daripada 0,2 gitu ya. Alias menolak H0. Oke, untuk yang keempat berarti kita ngitung Z tabel. Di sini berarti one tail ya, alias Z alpha. Z 0,05. Nah, 0,05 ini udah dibahas ya di nomor sebelumnya juga ada harusnya, seingat saya. Untuk 0,05 itu
adalah 1,645 ya. So berarti di sini sorry wait. Saya mau gambar kurva, lupa saya itunya Mas, udah habis. Oke. Ini 0. Ini adalah one tail kiri, berarti di sini ya, min 1,645. Nah, untuk wilayah yang di sini ini adalah wilayah tolak H0, dan untuk wilayah yang ada di sini adalah wilayah terima H0. Nah, di mana untuk Z hitung yang ada di sini? Loh, Z hitungnya belum dihitung ya kan? Saya lupa lagi. 0,31 kurang 0,25 per akar kuadrat dari 0,25 kali 0,75 dibagi dengan 90. Maka jawabannya adalah 1,314 gitu ya. 1,314. So berarti Z hitung yang ada di sini itu ada di sini ya. 1,314. Berarti apa? Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya dia termasuk menerima H0 ya. Terima H0. So berarti bisa kita katakan dugaannya sesuai, alias apa namanya? Mungkin bisa kita katakan dugaannya tidak begitu katanya ditaksir gitu ya. Apakah taksiran ini kena bila, atau mungkin taksiran ini gimana ya? Wait dulu bentar. Nah, apakah dugaan ini tepat gitu ya? Dan ternyata pas kita cek ini bagian terima H0 gitu ya. Nah, kalau terima H0 gitu ya, berarti si hipotesis awal gitu ya, alias kenyataannya itulah lebih tepat dibandingin sama yang dugaan. Jadi ini benar nih, Z-nya itu sama dengan 1,34, tapi dugaannya ini harusnya tidak tepat. Karena apa? Dugaannya kan diduga gitu ya. Diduga kurang dari 25%. Nah, jadi ya ini Z-nya itu benar ya. Untuk Z-nya benar nih 1,34. Tapi dugaannya itu tidak tepat gitu ya. Sama kasus kayak yang di atas ini. Oke, Z285 nya ini bener nih. Tapi untuk tolak H0 sama ininya itu saya patut pertanyakan. Karena kalau menurut saya harusnya ya kalau emang dia bilang bahwa 1/5 nya rumah tangga itu menggunakan kompor gas, berarti saya mau mengecek apakah dia itu benar atau enggak. Berarti ya either antara mungkin enggak 0,2 gitu, atau mungkin kurang dari 0,2 atau lebih besar daripada 0,2. Ya nggak salah dong kan gitu kan, kalau saya mau menduga seperti itu gitu ya. Makanya kenapa diduganya ini haruslah lebih spesifik gitu ya. Oke, nah so dengan begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 8 dan 9, dua soal terakhir ya. Nah, untuk soal nomor 8, oke, suatu peralatan baru diinformasikan sedang dipertimbangkan untuk dipakai dalam suatu sistem pertahanan rudal. Sistem ini diuji dengan mencobanya dengan pesawat terbang sungguhan dan mensimulasi. Oke, dari 300 ini, oke, berarti N-nya adalah 300 dan X-nya adalah 250. Berarti di sini sudah jelas kita bisa nyari P topi ya, dengan X per N. Berarti 250 per 300. Berarti berapa tuh ya? 250 dibagi dengan 300. Maka jawabannya adalah 0,833 gitu ya. 0,833. Nah, di sini dengan taraf nyata berarti alfanya adalah 0,04. Diterima atau ditolakkah pertanyaan bahwa peluang mengenai sasaran dengan sistem baru tersebut tidak melebihi peluang 0,8 dari sistem yang lama. Wait. Oke, berarti di sini kita bikin untuk yang pertama untuk hipotesisnya H0 sama HA-nya. Nah, di sini kan di pertanyaan bahwa peluang. Oke, berarti ini dugaan ya. Dugaannya adalah lebih besar daripada tidak melebihi peluang, Bentar. Dengan taraf nyata diterima atau ditolakkan pertanyaan bahwa ini. Oke, berarti ini klaimnya gitu ya. Harusnya ini klaimnya, berarti ini P
P-nya itu lebih kecil sama dengan 0,8, sedangkan untuk yang kita mau cek apakah dia lebih besar daripada 0,8 gitu ya. Oke, jadi makanya di sini peluang mengenai sasaran ini tersebut tidak melebihi peluang, berarti lebih kecil sama dengan ya ini, berarti ini adalah klaimnya gitu ya. Oke. Nomor 2-nya adalah alfanya 0,04. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan Z hitung alias Z statistik. P topi kurang P0 per akar kuadrat P0 kali Q0 per N gitu ya. Nah, di sini untuk P0-nya udah ada. Berarti untuk Q0-nya adalah 0,2 ya, dapat dari 1 kurang 0,8. So, di sini berarti untuk Z hitungnya sendiri berarti 0,833 kurang 0,2 per 0,8 per akar kuadrat dari 0,8 kali 0,2 per N-nya adalah 300 gitu ya. Nah, maka kalau kita hitung ini berarti 0,833 kurang 0,8 per akar kuadrat dari 0,8 kali 0,2 per 300, maka jawabannya adalah 1,429 atau 1,43 berarti ya. Oke. Nah, terus untuk yang keempat adalah kita cek untuk terkait dengan Z statistik gitu ya. Terkait dengan Z statistiknya, oke, Z tabel gitu ya. Maka Z alpha Z 0,04 dan untuk 0,04 sendiri ya, itu ada di sekitar 0,04 tuh ada di sini ya. Tuh di sini persis, bukan persis sih. 1,75 ya, estimate gitu ya, karena ya itu mendekati gitu, 1,75. Oke, yang kelima berarti kalau kita gambar gitu ya, kalau kita gambar maka di sini adalah sama dengan 0. Berarti untuk yang 0,04 ini karena right tail ya, berarti 1,75 ya di sini. Jangan lupa bahwasanya ini adalah tolak H0 dan untuk yang biru ini adalah terima H0. So berarti untuk yang Z hitung di sini 1,429 ada di sini ya. 1,429. So di sini berarti bisa kita katakan apa? Ya, jawabannya atau kesimpulannya adalah kita terima H0 atau P-nya itu tidaklah lebih besar daripada si 0,8 ya. Maka jawabannya adalah yang B, seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa ini nggak masuk yang ke HA? Karena kan ini diterima atau ditolak pertanyaan bahwa peluang mengenai sasaran dengan sistem baru tersebut tidak melebihi peluang 0,8 dari sistem yang lama. Tapi kalau emang ini menduga misalnya, oke, berarti ini dugaan juga ya. Oke, berarti untuk soal nomor 7 berarti dibalik ya. Kalian coba tinggal balik aja terkait dengan H0 sama HA-nya. Untuk H0-nya berarti di nomor 7 gitu ya. Di soal nomor 7 itu untuk H0-nya itu sebesar H0-nya itu kurang dari 0,25 dan untuk HA-nya adalah lebih besar daripada 0,25 ya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 9. Jadi itu ya, untuk yang nomor sebelumnya mungkin bisa ditukar. Cuman mungkin boleh diskusi aja di bawah. Harusnya sih H0 tuh haruslah klaim, terus baru HA itu adalah dugaan kita sebagai peneliti. Kecuali kalau si dugaan itu posisinya sebagai klaim. Nah, itu baru. Itu jawabannya ada di H0 ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke, so untuk soal nomor 9 gitu ya. Dalam suatu percobaan menemukan bahwa 25% dari jenis tikus itu yang makanannya terdiri atas 20% biji kopi. Kemudian diberi zat kimia. Oke. Apakah cukup alasan untuk mempercayai bahwa proporsi tikus yang kena kanker? Oke, berarti ini proporsi daripada si 25% berarti ini adalah P0-nya gitu ya. Ini adalah terkait dengan P0-nya.
Terus di sini ada ini cukup alasan untuk mempercayai bahwa gitu ya. Untuk mempercayai bahwa proporsi tikus yang kena kanker bila diberi diet tadi meningkat gitu ya. Berarti di sini bisa kita katakan di sini adalah hipotesis nolnya kan gitu ya. Karena apa? Karena di sini cukup alasan untuk mempercayai klaimnya dia gitu loh. Kita ini ada mengklaimnya dia gitu. Jadi kalau emang ini kan konteksnya berarti jelas ya, ini adalah klaimnya dia. Jadi ini adalah H0 gitu. Dan ternyata di sini ada X-nya adalah 16, dari total N-nya adalah 48. Dari sini berarti kita bisa dapat P topinya adalah X per N. Berarti 16 per 48 alias sepertiga gitu ya. Kita tulis sepertiga alias mungkin 0,33 gitu ya. Kalau ini adalah seperempat untuk P0 nya. Nah berarti di sini untuk H0 nya itu sendiri gitu ya, H0 nya sendiri dan HA nya sendiri untuk tahap pertama. Berarti gimana nih kira-kira? Nah berarti di sini P nya itu lebih besar daripada 1/4 ya. Oke, kemudian untuk P nya ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil daripada 1/4. Oke, ntar dulu bentar. Ini jangan sampai salah lagi nih. Apakah cukup alasan untuk mempercayai bahwa gitu ya, bahwa proporsi tikus yang kena kanker bila diberi diet tadi meningkat bila percobaan diulangi dan ternyata 16 dari 48 tikus itu kena kanker. Oke, berarti ntar dulu. Kalau ini kan menemukan bahwa sorry. Bahwa jadi kan dari awalnya ngeklaim bahwasanya nih awalnya itu 25%, sorry. Berarti ini awalnya itu sama dengan gitu ya. Awalnya itu sama dengan, kemudian yang di bawah ini apakah cukup alasan untuk mempercayai bahwasanya ini dugaan kita nih lebih besar daripada 1/4 gitu ya. Oke, sorry my bad. Sedikit nggak fokus. Oke, untuk nomor 2-nya adalah alfanya adalah 0,05. Yang ketiga adalah terkait dengan Z hitung, yang dimana menghitung dengan P topi dikurangkan dengan P0 per akar kuadrat P0 kali dengan Q 0 per N, yang dimana untuk di sini ini adalah P0 nya gitu ya. Nah, untuk P0 nya berarti di sini Q 0 nya adalah 3/4 ya, alias ini 0,25, ini 0,75. Nah 0,75 itu adalah 3/4 ya. Nah di sini Z hitung maka akan sama dengan P topi gitu ya. P topinya adalah sebesar sepertiga gitu ya, dikurangkan dengan 3/4 dikurang 1/4 per akar kuadrat dari 1/4 kali 3/4 per N nya adalah sebesar 48. Ya sudah, ini tinggal kita hitung untuk yang 1/3 dikurang dengan 1/4 gitu ya. Terus di bawahnya adalah akar kuadrat dari 1/4 dikalikan dengan yang namanya 3/4 gitu ya, per 48. Maka jawabannya adalah 4/3 alias 1,33. Nah untuk yang keempatnya adalah untuk Z tabel. Nah ini one way ya, satu arah doang ya. Z alpha berarti Z 0,05 yang jawabannya adalah sebesar berapa untuk yang 0,05? Untuk 0,05 itu nilainya adalah sebesar 1,65 ya, 1,65. Oke. Nah, yang untuk 1,65 kalau kita cek ya, berarti gimana? Kira-kira gimana nih? 1,645 ya, sorry. Nah ini kalau kita bikin ke dalam bentuk grafik gitu ya. Oke. Nah ini berarti ini tengah-tengahnya 0. Untuk yang 1,645 ada di sini. Nah oke. Jangan lupa ya bahwasanya untuk wilayah yang daerah sini ya, daerah yang ada di sini ini adalah wilayah tolak H0, dan untuk wilayah yang ada di sini adalah daerah terima H0. Dan ternyata Z yang kita hitung 1,33 itu ada di sini. 1,33 ada diterima H0 gitu ya, ada diterima H0.
Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya proporsinya itu sama aja, masih 1/4, tidak mengalami kenaikan. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke. So dengan begitu kita akan lanjut ke tes formatif yang keempat.